Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sesuai dengan judul, pembacaan ini ditujukan bagi kamu Aries yang saat sekarang lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu di dunia percintaanmu, bagaimana nanti kita akan intip ya, bagaimana energi mantannya kamu. Kita akan lihat tipis-tipis aja ya. Dan kemudian nanti kita akan cari tahu apakah akan ada rentang dari 30 hari sejak kamu menyaksikan video ini, akan datangkah asmara potensial baru dalam hidupmu ya. Tapi seperti biasa, sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Maka dari itu berbijaksana ya dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung aja mari mulai. Situasi energi asmaranya kamu. Di sini tuh kamu tidak berencana untuk menjadi single sampai seumur hidupnya kamu gitu ya. Bahkan kamu tidak berencana minggu depan kamu masih akan single. Kalau bisa secepat mungkin kamu mau melepaskan status kejombloannya kamu ini gitu kan. Karena saat ini tuh kamu lagi kesengsem, mari lihat ya. Kamu lagi merasa senang, minimal kamu lagi ngerasa senang, lagi ngerasa suka kepada seseorang gitu ya. Mungkin beberapa kamu memang saat ini lagi dikejar gitu ya. Kamu lagi dikejar oleh seseorang ya, terutama kalau kamunya itu tuh Aries yang cewek, udah selajimnya ya, yang cewek dikejar sama yang cowok gitu kan. Nah, dan ternyata orang itu yang datang dalam hidupnya kamu di saat ini tuh ya udah bisa ya membuat kamunya untuk mencoba kembali menjalani kisah asmara baru gitu ya. Karena kalian di sini tuh mari lihat gak kapok gitu ya. Kalian gak kapok urusan cinta-cintaan. Kalian masih punya keoptimisan bahwa kisahnya kamu kemarin hari ya sudah sampai, mungkin kamu bukan yang pacaran baru 1-2 kali, beberapa ini sepertinya sudah pacaran sampai 100 kali gitu ya. Tetapi walaupun udah bolak-balik kandas hubungan asmara percintaannya kamu, tapi kayak kamunya itu tuh menganggap itu hal biasa aja sebelum ketemu sama dia yang tepat gitu ya. Ya wajar coba deket sama si anu, deket sama si itu gitu ya, kali-kali ya nyambung, ada chemistry-nya dan kemudian awet gitu ya. Jadi kamu yang kayak ya udah menganggap bahwa perjalanan-perjalanan asmaranya kamu kemarin itu tuh hanya fase-fase sampai kamu bertemu dengan soulmate-nya kamu gitu ya, di sana. Jadi kamu juga kayak nggak berlaku tuh dalam hidupnya kamu. Itu ujar-ujarnya si Cupat Kai, derita cinta tiada akhir, menurutmu mungkin bullshit gitu ya. Bullshit ya, cinta itu ada pahitnya tapi juga tidak bisa dipungkiri tetap ada manisnya gitulah ya. Jadi kamu tidak menganggap bahwa jatuh cinta itu satu kemalangan gitu ya. Kamu tidak menganggap bahwa satu kebodohan gitu ya apabila kamu jatuh cinta kepada seseorang gitu ya. Jadi bukan perkara yang rumit juga nampaknya bagi kamu untuk urusan cinta-cintaan. Ya udah, patah satu tumbuh beribu-ribu gitu ya prinsipnya kamu mungkin di sini. Ya kamu juga tidak mau kayak terpaku kepada kisah mantannya kamu, walaupun mungkin mantannya kamu ada beberapa orang yang kayaknya masih bikin kamu dak-dik-dukser gitu ya. Tapi kamu kayak tidak juga menutup dirinya kamu dari kesempatan-kesempatan lain gitu ya, berjumpa dengan orang yang baru gitu. Kamu nggak menutup diri. Kalau mantan balik ya oke, tak terima ya beberapa ya. Tapi ya kalau boleh milih, mungkin kamu akan lebih cenderung memilih
gimana ya rasanya dengan orang yang lain gitu. Sensasi variasinya itu tuh kayak gimana ya. Nah, kalian kan Aries. Orang-orang Aries kan orang-orang yang memang petualangan hidupnya itu tuh kan maunya sebanyak-banyaknya gitu ya. Untuk urusan cinta-cintaan itu tuh ya ingin juga kayak bervariatif, bermacam ragam, kayak gitu ya kalau mari tangkep kamunya ya Aries ya. Dan ya kalian juga kayak percaya diri gitu bahwa ya urusan percintaan juga bikin kalian happy, urusan cinta juga bikin kalian bahagia gitu. Dan jangan-jangan dalam urusan percintaannya kamu itu tuh nggak selalu melulu di posisi sebagai orang yang dibuang, dicampakkan gitu ya. Nah mungkin ya kamu bahkan sebagai orang yang akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu ya. Jadi kamu nggak yang selalu dalam posisi sebagai malang gitu loh ya. Kamu yang ya berapa kali juga mungkin memutuskan hubungan percintaannya kamu sama mantan-mantannya kamu gitu. Jadi ya kayak percintaan itu tuh mari lihat satu permainan yang asik juga ya bagi kamunya gitu ya. Masih kayak permainan yang seru banget gitu ya, bumbu-bumbu hidupnya kamu yang asik banget kalau untuk dijalani gitu ya. Dan memang nampaknya mari kalau perkara orang yang mendekat sama kamu ini tuh nampaknya ndak kurang-kurang gitu ya. Jadi kayak nggak usah kamu posisinya single, kamu posisi masih berstatus sebagai pacarnya orang, istrinya orang, suaminya orang, mari rasa kamu juga udah disenangi gitu ya, tetap disenangi sama lawan jenisnya kamu atau sama orientasi seksualnya kamu gitu. Jadi seperti apa ya, pantang kamunya itu tuh jomblo, biasanya kamu kayak langsung menjadi seseorang yang apa ya, cepat menarik minat orang lain, minat lawan jenis untuk mendekat sama kamunya gitu. Jadi kamu ini tuh kayak orang yang pantang dibiarkan sendiri lah. Kayak kata Mari tadi, kamu nggak sendiri aja orang udah seneng sama kamu. Nggak apa-apa mau dijadiin sebagai selingkuhannya kamu, teman tapi mesranya kamu, pasti ada aja orang yang mau dalam posisi seperti itu gitu. Masih kayak keganjenan nyari-nyari perhatiannya kamu kayak gitu ya kalau Mari lihat ya. Jadi ya cukup menarik lah dirimu ini kalau Mari tangkep ya, cukup menarik dirimu ini tuh untuk dikejar, atau kamunya itu tuh diterima gitu ya. Kalau kamu cowok ya, kamunya itu tuh gampang diterima oleh lawan jenisnya kamu, sebenarnya kayak gitu kalau Mari lihat ya. Nah jadi singlenya kamu ini tuh ya ndak akan mungkin bisa berlama-lama. Nggak usah pun karena keputusannya kamu nggak mau berlama-lama single. Kalaupun kamu misalnya ya bilang aku single aja gitu, kamu tetap akan didatangi gitu ya. Kamu tetap akan didatangi oleh orang-orang yang tertarik sama kamu, yang memang mau, baik itu mau serius atau hanya cuman main-main gitu ya. Tapi intinya ya urusan dunia percintaannya kamu ini tuh harusnya rame aja ini ya Aries ya, mestinya rame aja. Nah seperti itu, nggak usah kamu dideketin, kamu ngedeketin juga Mari tangkep ya kamu mau gitu ya. Terutama kalau kamunya itu tuh cowok gitu, kamu nggak yang nunggu-nunggu yang mana lah ya, kapan lah ini datang soulmate-nya aku gitu ya.
kamu nggak posisi menunggu, tapi kamu di situ tuh posisinya ngejar gitu ya. Terutama laki-laki atau kamu cewek tapi divine maskulinnya kamu itu tuh besar gitu ya. Jadi kamu yang menciptakan momentum, bukan kamu menunggu momentum kapan ini datang manusia baru, manusia lain mengisi dunia asmaranya kamu. Nah, kayak gitu ya kalau mari tangkap. Nah, apalagi di sini memang ya dikejar-kejar dan mau mengejar gitu ya energinya kamu saat sekarang. Jadi kok kayak kesinggelannya kamu ini tuh memang akan cepat ini mari tangkap untuk berakhir gitu ya. Segera kamu ini tuh bisa berubah status menjadi kekasih seseorang. Kalau mari tangkap memang kamu mungkin lagi berminat menjadi sebatas kekasih aja, atau ada yang ini tuh agak-agak nekat gitu ya. Kayak mau naik permainan, bosen mainnya itu tuh pacaran-pacaran, kayak gimana ya kalau nikah gitu. Jadi kayak untuk beberapa kaum Aries ada ini tuh pernikahan dianggap sebagai bentuk dari petualangan juga gitu. Walaupun kamu secara mental, emosional, lahir batin belum siap untuk membangun rumah tangga, tapi ada rasa penasarannya kamu. Gimana ya kalau jadi istri? Gimana ya kalau jadi suami? Terutama kamu yang selama ini tuh playboy atau playgirl gitu ya, belum pernah menikah sekalipun. Jadi kok kayak ada pancingannya, ada adrenalinnya, ada adrenalin yang lagi naik gitu ya, mencoba untuk berpetualangan dalam kisah lebih ekstrim lagi, yaitu dalam pernikahan. Nah, kayak gitu ya. Kalau mari tangkep ya, untuk orang-orang Aries memang mau apa ya, hidup itu tuh kan nggak mau monoton gitu ya. Jadi mau nekat-nekat untuk menghindari kehidupan yang monoton. Dan orang Aries ini tuh kan kayak suka mencalan sendiri dengan tantangan yang lebih ekstrim gitu, dengan permainan yang lebih liar gitu ya, dengan yang tantangan-tantangan lebih besar, lebih banyak. Nah, seperti itu kalau mari tangkap ya. Jadi ya untuk beberapa udah ketemu sama yang bikin kamu berbunga-bunga di saat ini ya. Ini nampaknya mari orang baru ya. Orang ini tuh energinya fresh banget dalam hidupnya kamu. Jadi sebelum kamu menyaksikan video ini, kamu udah dideketin atau lagi ngedeketin seseorang. Oke, statusnya belum masuk ke status sebagai pacaran gitu ya, tapi ya namanya orang lagi PDKT gitu ya. Dan nampaknya mari kalau kamu mengejar si seseorang ini, kayaknya kamu cukup gigih gitu ya. Saat ini tuh kamu lagi semangat-semangatnya bisa menaklukkan seseorang ini, karena seseorang ini tuh kembali bisa memancing gairahnya kamu terhadap laki-laki atau terhadap wanita gitu ya. Nah, kalau kamu posisinya cewek yang lebih cenderung mainnya pasif, maksudnya kamu yang tidak terlalu, bukan kamu yang mengambil posisi mengejar, tapi kamu hanya posisi membuka diri, maka udah pasti ya seseorang ini tuh sedang kepancing banget gairahnya dia untuk menaklukkan kamu, biar kamunya itu tuh memang mungkin bukan bertekuk lutut, tetapi kamu jatuh terkulai ya dalam pelukannya dia. Asik ya. Oke, baik. Kita lihat ya energi mantannya kamu. Kita intip-intip dulu ya tentang beliau, bagaimana saat ini dianya ke dirimu. Oke. Set. Oh, jadi kamu dengan mantannya kamu ini tuh mari lihat dia udah cukup lama ya. Kamu dengan dia udah cukup lama ya kalau mari lihat ya. Jadi kok kayaknya dibilang ini udah selesai ceritanya kamu sama mantannya kamu, mari masih agak ragu di sana gitu ya.
Mari ragu udah selesai, orang ini tuh masih pengen mengklaim bahwa kamu masih miliknya dia. Gitu kalau mari lihat Aries, kamu masih mau diklaim oleh seseorang ini kalau kamu adalah miliknya dia. Tapi kamu jangan mau bodoh ya, karena seseorang ini tuh hanya kepuasan egonya aja yang ingin diperbesar sama dia atau ingin dipuaskan oleh dirinya melalui dirimu gitu. Kamu gak usah harap-harap sama si mantannya kamu, seseorang yang kamu pikirkan untuk saat ini. Kamu close the door aja ya untuk si dia ya. Gak usah kamunya mau balik sama dia, soalnya seseorang ini tuh hanya nanti mau warawiri aja di hidupnya kamu, mau ngider-ngider aja dalam hidupnya kamu gitu. Ini orang bukan lagi mau ngebangun hubungan yang serius sama kamu ya. Seseorang ini tuh sebenarnya niatan rekonsiliasinya itu tuh patut untuk dipertanyakan. Kamu jangan percaya, itu aja ya. Kamu jangan percaya jika si mantannya kamu ini tuh yang coba-coba untuk bermanis-manis lagi sama kamu, ngajak kamu untuk balikan. Kamu jangan mau percaya gitu ya, karena seseorang ini tuh nanti dia mengecewakan kamu. Jangan mau ya di sana. Dia menghindari hubungan yang serius gitu. Dan saat ini tuh pun mari lihat dia lagi deket sama cowok lain atau dia lagi deket sama cewek lain gitu ya. Jadi saat ini tuh dia bukan hanya lagi ngobrol-ngobrol sama kamu, lagi ngegombal-gombalin kamu gitu ya. Ada juga orang lain di sini. Jadi yang ini memang hubungannya sudah lama ini mari tangkep, atau ini bisa hubungan kamu sama mantannya kamu sempat masuk ke fase membincangkan tentang pernikahan gitu ya, tapi ya itu hanya sebatas wacana yang tidak sampai mewujud nyata, dan mari rasa tidak akan pula mewujud nyata dalam waktu beberapa saat ke depan gitu ya. Jadi yang gagalnya kamu menikah dengan si seseorang ini masih akan gagal ya, gambarannya ya pernikahan itu memang akan gagal sampai beberapa waktu ke depan. Ini tuh kayak sekitar sampai 7-8 bulan ke depan gitu ya. Kalau dia bilang-bilang sama kamu misalnya ya, ayo kita langsungkan lagi pernikahan kita gitu ya, nggak usah dibatalkan, tapi kita ayo maju aja dalam pernikahan itu, kamu jangan percaya gitu. Nah, kalau mantannya kamu ini kamu maksudkan adalah mantan suamimu atau mantan istrimu ya, seseorang ini tuh kok kayaknya ingin tetap terkoneksi sama kamu gitu ya. Dia ingin kamu terikat sama dia, kamu jangan mencari penggantinya dia, tetapi dia boleh mencari pengganti dirimu gitu ya. Jadi kalau kamu masih mau berhubungan, ada urusan sama mantannya kamu, ini tuh kasih aja dia posisi sebagai ya mantan gitu, paling hebat sebagai teman gitu ya, atau paling kuat sebagai partnernya kamu, parentingin putra putri hasil dari pernikahan kalian gitu ya. Nggak usah lagi kamu menjadikan dia ini tuh masa depannya kamu gitu. Memang seseorang ini tuh mari lihat bisa aja ya, bisa aja terang-terangan bilang dia hanya ingin menjadi bagian dari hidupnya kamu tanpa mau lagi menanggung-jawabi lahir dan batinnya kamu. Tetapi yang celakanya jika mantannya kamu ini tuh berpura-pura gitu ya, berpura-pura masih oke-oke aja, masih siap gitu ya sebagai penopang hidupnya kamu gitu ya, untuk rekonsiliasi hubungan kalian gitu ya. Kalau dia ngomong-ngomong seperti itu ya, kita balik, cenderungnya itu tuh bullshit gitu ya, cenderungnya itu tuh omong kosong, kayak gitu ya. Nah, jadi jangan percayai mantannya kamu
yang sempat berstatus suamimu atau sempat berstatus istrimu, bacot-bacot doang ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat apa perlu lagi nih kita lihat. Apakah akan ada asmara potensial baru dalam hidupnya kamu? Udahlah, dilihat aja ya. Mana tahu ini tarikan energi Aries yang lain. Oh, ini akan banyak ya. Kalau mari lihat ini tuh yang ngedeketin kamu atau yang bisa akan kamu jadikan sebagai kandidat asmara barunya kamu. Ini tuh banyak ya, Aries ya. Bukan hanya satu orang, tapi minimal kalau mari tangkap di sini tuh ada 4 orang ya. Ada 4 orang, walaupun kayaknya ada satu yang paling bisa lebih menarik perhatiannya kamu, gitu ya. Ada satu yang lebih kayak punya tarikan yang kuat ya, yang bikin kamu bersemangat untuk mendekati atau didekati. Namun masih ada nanti bunga-bunga pilihan kamu yang lainnya. Gitu ya Aries, kalau mari tangkap ya. Jadi ya sebagaimana kalian yang memang sudah percaya diri bahwa akan tetap ada seseorang mengisi dunia asmaramu gitu ya. Nah begitu pula yang mari tangkap melalui kartu tarot ini gitu ya. Oke, baik. Jadi mungkin itu aja dulu ya Aries yang bisa mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading mari yang berikutnya.